Beberapa tempat di dunia ini seolah dihapus dari peta dalam semalam. Bukan karena ditinggalkan secara sukarela, melainkan karena ambisi senjata rahasia, radiasi yang tak terlihat, hingga amukan perang. Hari ini, kita akan menjelajahi 5 kota yang kini menjadi saksi bisu kehancuran peradaban manusia. Jauh di pedalaman Asia Tengah, terdapat sebuah daratan yang secara harfiah berarti Pulau Kebangkitan. Namun realitanya justru menjadi tempat di mana kehidupan berakhir dalam bentuk yang paling mengerikan. Ini adalah situs Aralsk ke-7, laboratorium rahasia Uni Soviet yang sengaja dibangun di tengah Laut Aral agar terisolasi dari peradaban. Di sini, musuh yang diciptakan bukanlah tentara dengan senapan, melainkan mikroba mematikan seperti antraks, pes, dan cacar yang telah dimodifikasi secara genetik untuk menjadi senjata biologis paling mematikan di bumi. Alasan mengapa tempat ini akhirnya hilang adalah sebuah ironi lingkungan yang tragis. Proyek irigasi Soviet yang masih menyebabkan air Laut Aral menyusut drastis hingga akhirnya pulau terisolasi ini menyatu dengan daratan utama, menciptakan jembatan bagi patogen mematikan untuk menyebar ke dunia luar. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1992, kota laboratorium ini ditinggalkan dalam kepanikan dan kerahasiaan yang sangat rapat. Para ilmuwan pergi begitu saja, meninggalkan ribuan tangki berisi spora antraks yang hanya dikubur dalam lubang dangkal di bawah tanah yang kering. Kini, penampakannya menyerupai visi apokaliptik yang nyata. Gedung-gedung beton yang catnya mengelupas berdiri di tengah padang pasir luas yang dulunya adalah dasar laut. Kota ini hilang bukan karena diserang musuh, melainkan karena ambisi militer untuk menguasai alam yang akhirnya menciptakan zona maut yang terlalu berbahaya untuk dihuni kembali. Angin gurun di sini membawa debu yang mungkin masih menyimpan sisa-sisa eksperimen kelam masa lalu, menjadikan Pos Rosdenia sebagai peringatan bahwa senjata yang kita ciptakan untuk perlindungan seringkali menjadi kutukan abadi bagi tanah yang kita pijak. Jika Pos Rosdenia adalah kegagalan yang sengaja disembunyikan di balik debu gurun, kota berikutnya adalah kebanggaan teknologi yang hancurin akibat kekuatan atom yang tak terkendali. Pripyat pernah berdiri sebagai simbol paling megah dari visi masa depan Soviet, sebuah kota yang dihuni oleh para pemikir terbaik yang mengelola PLTN Chernobyl. Kota ini modern, penuh dengan apartemen tinggi, taman bunga, dan fasilitas yang melampaui masanya. Namun, kejayaan itu hancur dalam satu malam pada April 1986, ketika reaktor nomor 4 meledak dan melepaskan awan radioaktif yang tak terlihat, namun mematikan. Kota ini tidak hilang karena hancur secara fisik oleh ledakan, melainkan karena ia diracuni oleh elemen yang tidak kasat mata. Penduduknya dievakuasi dalam kepanikan hanya dalam waktu 36 jam, dipaksa meninggalkan seluruh hidup mereka dengan janji palsu bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka tidak pernah menyadari bahwa partikel atom telah meresap ke dalam dinding rumah mereka, menjadikan kota ini tidak layak huni selama ribuan tahun ke depan. Kini, Pripyat adalah sebuah kapsul waktu dari era Perang Dingin yang sedang ditelan kembali oleh alam. Tanpa kehadiran manusia untuk merawatnya, pohon-pohon raksasa kini tumbuh menembus lantai gimnasium sekolah dan tanaman merambat menyelimuti gedung-gedung apartemen setinggi 10 lantai. Di dalam ruang-ruang kelas, buku-buku catatan masih terbuka di atas meja, tertutup debu abu-abu yang menyimpan radiasi masa lalu, sementara boneka anak-anak tergeletak di lantai yang sunyi. Simbol paling memilukan adalah kincir ria raksasa di taman hiburan yang seharusnya dibuka tepat beberapa hari setelah bencana. Kini ia hanya berdiri membeku dan berkarat, berderit pelan setiap kali ditiup angin.
Pripyat hilang bukan karena ia ditinggalkan secara sukarela, melainkan karena ia telah berubah menjadi habitat bagi elemen kimia yang mematikan. Ia menjadi bukti visual yang kuat bahwa tanpa kehadiran manusia, alam hanya butuh beberapa dekade untuk menghapus jejak peradaban paling modern sekalipun, mengubah kota masa depan menjadi museum kesunyian yang abadi. Dari kota yang diracuni oleh radiasi nuklir, kita menuju ke sebuah pesisir Mediterania yang nasibnya digariskan oleh kawat berduri dan moncong senapan. Pernah ada masa di mana Varosha adalah detak jantung kemewahan dunia, sebuah distrik elit di Siprus yang pasir pantainya menjadi magnet bagi selebritas Hollywood dan kaum bangsawan. Hotel-hotel pencakar langit yang megah berdiri sejajar dengan garis pantai biru Mediterania. Namun, melodi kehidupan di sini terputus secara brutal pada musim panas tahun 1974. Saat ketegangan politik memuncak menjadi invasi militer, tank-tank mulai menderu di bulevar dan jet tempur membelah langit, memaksa ribuan penduduk melarikan diri hanya dengan pakaian di pundak mereka. Varosha tidak hilang karena bencana alam atau kegagalan teknologi, melainkan karena ia terjebak di tengah persilangan garis api politik, diubah menjadi zona penyangga militer yang dilarang untuk disentuh oleh siapapun selama lebih dari 5 dekade. Menatap Varosha dari balik pagar kawat berduri adalah sebuah pengalaman yang surrealis dan menyakitkan. Kota ini adalah kapsul waktu yang membusuk, di mana waktu seolah berhenti tepat di tahun 1974. Dealer mobil di pusat kota masih menyimpan kendaraan-kendaraan keluaran terbaru tahun itu yang kini hanya berupa kerangka karat dengan ban yang sudah menyatu dengan aspal. Varosha hilang karena ia dijadikan sandera dalam persengketaan wilayah yang tak kunjung usai. Sebuah kota indah yang sengaja dibiarkan mati perlahan hanya untuk menunjukkan kekuatan ego manusia yang sanggup menghentikan kehidupan di sebuah surga tropis. Keindahan lautnya yang kontras dengan hotel-hotel yang runtuh menciptakan pemandangan yang sangat melankolis, sebuah pengingat bahwa keindahan paling murni sekalipun bisa hancur ketika manusia berhenti berdialog dan mulai menggunakan senjata untuk menentukan batas wilayah. Varosha dibiarkan membusuk sebagai sandera politik, namun di daratan Azerbaijan, sebuah kota tidak hanya dibekukan, melainkan diratakan dengan tanah secara sistematis. Agdam sering dijuluki sebagai Hiroshima dari Kaukasus, namun penyebab kehancurannya jauh lebih gelap daripada ledakan bom tunggal. Kota ini adalah korban dari kehancuran sistematis yang dilakukan selama dan setelah Perang Nagorno-Karabakh pada awal 1990-an. Dahulu, Agdam adalah kota yang hidup dengan industri anggur yang makmur dan budaya yang kaya. Namun, setelah jatuh ke tangan pendudukan militer, penduduknya diusir paksa dan kota ini dijarah secara brutal hingga ke fondasinya. Alasan mengapa Agdam benar-benar hilang dari peta bukan hanya karena pertempuran fisik, melainkan karena setelah perang berakhir, kota ini dikuliti secara perlahan. Setiap kabel listrik, setiap kusen jendela, hingga setiap batu bata bangunan dicopot untuk dijual kembali sebagai material bekas, meninggalkan kota ini seperti tubuh yang hanya menyisakan kerangka. Pemandangan Agdam hari ini lebih menyerupai permukaan bulan daripada sebuah pemukiman manusia. Ribuan bangunan berdiri tanpa atap hanya menyisakan dinding-dinding bata yang terlihat seperti nisan raksasa yang membentang sejauh mata memandang. Satu-satunya struktur yang masih tegak berdiri di tengah ribuan reruntuhan adalah Masjid Agdam yang dibiarkan bukan karena rasa hormat, melainkan karena menaranya digunakan oleh militer sebagai pos pengamatan strategis untuk memantau pergerakan musuh. Tidak ada pohon yang menaungi, tidak ada air yang mengalir, dan tidak ada suara selain angin yang berhembus melalui puing-puing. Agdam adalah monumen bagi sisi paling gelap dari konflik manusia. Sebuah pengingat bahwa kebencian yang mendalam tidak hanya mampu membunuh orang-orang di dalamnya,
tetapi juga sanggup menghapus identitas dan sejarah sebuah kota secara total, hingga tidak ada lagi tempat untuk pulang bagi ribuan orang yang pernah menyebutnya sebagai rumah. Jika Agdam adalah jejak kehancuran yang kelam, desa terakhir kita adalah sebuah tempat yang sengaja dibiarkan runtuh sebagai monumen penghormatan yang abadi. Pada suatu siang di bulan Juni 1944, waktu berhenti selamanya bagi penduduk Oradour-sur-Glane, sebuah desa tenang di pedesaan Prancis. Kehidupan yang damai di sini berakhir dalam tragedi yang tak terbayangkan ketika pasukan SS Jerman mengepung desa, memisahkan pria dari wanita dan anak-anak, lalu melakukan genosida yang melumpuhkan sejarah tempat ini dalam hitungan jam. Namun, alasan mengapa desa ini tetap menjadi kota hilang hingga hari ini bukanlah karena ancaman radiasi atau konflik yang belum selesai, melainkan karena keputusan sadar pemerintah Prancis pasca perang. Mereka memilih untuk membiarkan desa ini tetap hancur, tidak pernah membangunnya kembali, agar dunia bisa melihat secara langsung sisa-sisa fisik dari kekejaman yang bisa terjadi ketika kemanusiaan dilupakan dalam sebuah perang besar. Berjalan di Oradour hari ini adalah sebuah perjalanan spiritual melintasi duka yang membeku. Mobil-mobil tua dari era 40-an yang terbakar masih terparkir di posisi aslinya di pinggir jalan. Setiap benda di sini adalah saksi bisu dari nyawa yang terenggut secara tiba-tiba dalam satu hari yang kelam. Tidak ada musik, tidak ada keramaian, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki kerusakan. Oradour dibiarkan menua dan hancur secara alami di bawah langit. Desa ini hilang karena sebuah penghormatan. Ia adalah kota hantu yang sengaja dipertahankan sebagai luka yang terbuka agar generasi mendatang mengerti harga dari sebuah perdamaian. Dari laboratorium rahasia hingga kota yang membeku dalam duka, tempat-tempat ini adalah pengingat bahwa peradaban kita hanyalah titipan yang bisa lenyap seketika karena ambisi dan kebencian.